Apa dia presiden? Apa dia menteri? Apa dia namanya TNI Polri? Dia adalah rakyat Indonesia. Ingat, kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Untuk bersikap menjaga jalannya pemilunya jurdil. Waktu pencoblosan Pileg dan Pilpres 14 Februari 2024 tinggal menghitung hari. Namun, super politikan di negeri bukannya mereda, sebaliknya kian memanas. Apalagi saat ini sedang berlangsung waktu kampanye partai politik maupun 3 pasangan capres dan cawapres. Karena itu jangan heran, berbagai hujatan, tudingan, bahkan sumpah serapah nyaris muncul dan berseleweran di ruang publik, baik melalui media televisi, media cetak, dan online serta jejaring media sosial. Menariknya, apakah itu dilakukan secara personal maupun kelompok atau tim sukses, termasuk rakyat biasa, para pengamat, aktivis hingga petinggi partai sekelas ketua umum. Terkini tudingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada kampanye akbar Ganjar Pranowo Mahfud MD di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 3 Februari 2024. Dalam orasinya, Mega menuding adanya indikasi ketidaknetralan aparatur negara seperti TNI dan Polri serta ASN, sehingga ia meminta jangan sampai melakukan intervensi kepada masyarakat. Megawati pun memperingatkan para aparat, termasuk aparatur sipil negara atau ASN, untuk netral. Hal itu menyoal beberapa kasus yang dianggap Megawati sebagai dugaan intervensi yang dialami para kadernya. saya ingin mengatakan kebenaran kepada rakyat Indonesia bahwa seorang pemimpin itu harusnya mengayomi seluruh rakyatnya dimanapun mereka berada. Apa dia presiden? Apa dia menteri? Apa dia namanya TNI Polri? Dia adalah rakyat Indonesia. Ingat! Sebelumnya sinyal elemen serupa juga diungkap Ketua PKB yang juga Wacapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Itu disampaikan dalam acara pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di KPU RI Jakarta, Selasa 14 November 2023. Dalam pidatonya, Caimin menyebut pemilu 2024 seperti pertandingan sepak bola yang dilakukan secara sportif dan terbuka. Karena itu, kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong teriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Begitu kata Imin. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Potensi terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 juga disentil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ia mengaku telah melihat sejumlah indikasi yang mengarah terhadap potensi kecurangan pada 14 Februari 2024 mendatang. Harus mampu menjalankan misi dan tugas amanat yang ada pada dirinya untuk bersikap menjaga jalannya pemilunya jurdil. Yang jadi soal adalah apakah pada Pilpres 2014 dan 2019 saat mengusung Joko Widodo sebagai presiden, apa yang dituding Megawati, Caimin, dan Surya Paloh tidak terjadi. Bukan rahasia umum lagi jika tak elok disebut maling teriak maling. Bolehlah diibaratkan menepuk air di dulang dan akhirnya terpercik muka sendiri. Semua rakyat Indonesia tahu persis bahwa dua pilpres sebelumnya yaitu 2014 dan 2019
berbagai dugaan kecurangan juga terjadi. Ironisnya, para ketua umum partai politik yang kini berteriak tentang indikasi kecurangan seperti Megawati, Surya Paloh, dan Caimin justru ada di dalamnya, dan ketika itu mereka bisu serta diam seribu bahasa atau menikmati bagian dari kekuasaan dengan berdarah-darah dan hilangnya nyawa rakyat. Kini setelah jagoan dan pilihan capres dan cawapresnya berbeda dengan arah dan dukungan Presiden Joko Widodo, baru berteriak kembali seolah mereka amat sangat suci dan bukan dari bagian kekuasaan terdahulu. Bukalah kembali data Pilpres 2014, saat itu pasangan Jokowi Yusuf Kala didukung Koalisi Indonesia Hebat, yaitu PDIP, PKB, Nasdem, Hanura, dan PKPI. Sementara Prabowo Subianto Hatta Rajasa didukung Koalisi Merah Putih, yaitu Gerindra, Golkar, P3, PKS, PAN, dan PBB. Berlanjut di Pilpres 2019, Jokowi Ma'ruf Amin didukung Koalisi Indonesia Maju, yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, P3, PKB, PKPI, dan Hanura. Sedangkan Prabowo Subianto Sandiaga Uno didukung oleh Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS. Nah, pada Pilpres 2024, pasangan nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar didukung Partai Nasdem, PKB, PKS, dan Partai Umat. Sementara nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran didukung Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PBB, Gelora, Garuda, dan PSI. Sedangkan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD didapuk dan didukung oleh PDIP, P3, Hanura, dan Perindo. Jadi Bu Mega, Bung Surya Paloh, dan Cak Imin, Anda janganlah ibarat maling teriak maling dengan menuding Pilpres 2024 akan curang. Padahal sebelumnya Anda juga bagian dari praktik culas tersebut. Apakah Anda masih ingat kerusuhan yang terjadi sekitar Sarinah, Jakarta Pusat pada 21 hingga 22 Mei 2019 lalu, yang merupakan implikasi dari kekecewaan terhadap hasil pemilu 2019, lebih dari 400 orang ditangkap. Anda juga masih ingat tentunya, bentrokan ini bermula dari aksi unjuk rasa para pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno di depan kantor Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu di Sarinah pada Jakarta Pusat. Pasangan tersebut kalah dari Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ketika itu kepolisian sendiri memberlakukan status siaga 1 mulai dari 21 hingga 25 Mei 2019 untuk pengamanan usai penyampaian hasil final rekapitulasi nasional pemilu 2019. Langkah itu diambil sebagai antisipasi jika terjadi kekacauan, mengingat pendukung Prabowo Sandi dan Jokowi Ma'ruf terlibat dalam perseteruan yang kental hingga akar rumput. Demonstrasi yang sejatinya berlangsung tertib hingga menjelang malam. Massa melakukan aksi damai serta meminta tambahan waktu untuk melakukan sholat maghrib dan tarawih berjamaah. Pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, massa aksi balik kanan. Namun 2 jam kemudian terdapat kelompok di luar masa aksi sebelumnya mencoba merangsek ke depan gedung Bawaslu. Mereka memprovokasi aparat. Unjuk rasa damai yang tercipta sejak siang kandas. Polisi bergerak cepat menangkapi massa yang memprovokasi. Massa berhamburan ke berbagai arah. Sejak itu bentrok dengan aparat dimulai. Saat itu polisi tidak bisa menghentikan bentrokan pada 21 Mei dan berlanjut keesokan harinya. Jalan KH Hashim Asyari arah Tanah Abang dan Masjid Cut Mutia menjepit aparat yang terpusat di sekitar Sarinah. Massa terus melempari batu dan benda-benda lainnya ke arah barisan polisi. Gas air mata juga tak kunjung henti ditembakkan lantaran massa tak membubarkan diri. Bentrokan masih berlangsung hingga 23 Mei dini hari. Hingga kemudian polisi melakukan tindakan ofensif. Sudah terlalu lama imbauan kepolisian untuk membubarkan diri diabaikan. Aparat lalu menyerbu barisan massa, ratusan orang diciduk. Bentrokan lantas mereda. Kondisi di perempat Sarinah berantakan. Batu kayu dan benda-benda lainnya serta sejumlah sepeda motor berserakan. Beberapa bangunan juga mengalami kerusakan. Setelah itu kepolisian menghelat konferensi pers. Muhammad Iqbal yang saat itu menjabat sebagai Kadif Humas Polri menyatakan
telah menangkap 442 orang beserta barang bukti, senjata tajam dan molotov. Beberapa hari kemudian disampaikan ada 456 orang yang ditangkap. Kerusuhan 21 hingga 22 Mei di Jakarta inilah yang kemudian mencoreng penyelenggaraan pemilu yang sejak reformasi tidak pernah berbuntut bentrokan. Baru pemilu 2019 terjadi hingga ratusan orang ditangkap hanya dalam hitungan 2 hari. Temuan dugaan kecurangan itu digoreng sedemikian rupa dengan narasi politik guna meraih emosi publik. Tak hanya itu, pemilu 2019 juga tercoreng lantaran mengakibatkan 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit. Pemilihan presiden, DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, serta DPD membuat petugas kelelahan. Keserentakan pemilu 2019 memang tidak sama seperti pemilu sebelumnya, yang mana pileg dihelat beberapa bulan terlebih dahulu. Kini, setelah 2 periode atau 9 tahun berlalu, dan Anda telah menikmati gurihnya kekuasaan bersama Presiden Joko Widodo, lalu berteriak tentang dugaan kecurangan pada Pilpres 14 Februari 2024. Ini tidak santun, tak mendidik, dan tak bisa dijadikan teladan oleh generasi muda negeri ini. Sadar dan kembali ke jalan yang benarlah sebelum terlambat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.